Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan menyimak ya dan membahas ya sambil menunggu terbebasnya 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya. Karena Kejagung mungkin baru sibuk dan hakim-hakim agungnya juga baru sibuk ngurusin kasus yang lain. Jadi nunggu antrian ya untuk kebebasan 7 terpidana tak bersalah ya. Untuk selingan kita ikuti kasus yang lagi viral juga ini, guru honorer Supriyani ya. Jadi guru SD Negeri 1 4 ya, Pak itu ya, Supriyani disomasi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ya, Sulawesi Tenggara, yang diduga telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan yang bernama Surunudin Dangga usai mencabut kesepakatan damai dalam kasus kekerasan anak oknum polisi. Surat somasi tersebut dikeluarkan dari Kabag Hukum ya, Sekretariat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ya, Suhadi, pada hari Rabu tanggal 6 hari ini ya. Somasi itu ditayangkan karena Supriyani dituding telah mencabut kesepakatan perdamaian itu dengan alasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Menurut saya ya jelas lah, ibaratnya itu kayak diculik. Waktu itu ketua pengacaranya yang dari LBH itu kan baru ada sidang di Kendari ya, jadi tidak melibatkan ketua pengacara Supriyani ya, atau ketua LBH itu tidak dilibatkan, tapi katanya sudah terkonfirmasi dan juga sudah berkoordinasi katanya. Untuk kebenarannya ya belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Ibu merasa tertekan ya dengan pertemuan itu, merasa bisa dijebak atau bagaimana sampai di pertemuan itu langsung. Padahal posisi Ibu Guru Honorer Supriyani jelas-jelas tertekan, terintimidasi, dan dicekam rasa ketakutan. Dan serba nggak enak karena diundang langsung sama bupatinya. Dan kenapa bupati ikut campur tangan, sedangkan camat saja yang ikut campur tangan memfasilitasi Ibu Supriyani langsung dicopot. Ini malah yang nyopot kan bupati. Lah ini bupatinya kan juga ikut-ikutan mendamaikan. Dia berpihak siapa? Harusnya kan netral. Pak Bupati juga udah bilang begitu. Harusnya netral, tidak pihak kanan, tidak pihak kiri. Tapi ini bupatinya malah mendamaikan. Dan Pak Bupati juga bilang karena ada surat pernyataan dari Ibu Supriyani yang tertulis dan menarik surat perdamaian itu, dia mengatakan saat proses mediasi dia merasa tertekan, terintimidasi. Kata Kadis Kominfo Konawe Selatan ya, yang bernama Anas Maksud kepada wartawan. Ya memang kenyataannya begitu, mau apa lagi. Akhirnya somasi pun ditayangkan kepada Guru Supriyani untuk memastikan proses mediasi yang difasilitasi oleh bupati yang ikut campur tangan itu yang bernama Surunudin Dangga, tidak ada unsur paksaan hingga intimidasi. Ya bela diri dong bupati, itu bahkan pasti benar. Namanya pejabat itu pasti benar, nggak ada pejabat yang mengaku salah. Ya, jadi pejabat itu harus mengayomi masyarakat ya, tidak boleh berpihak sebelah. Ya, harus adil dan bijaksana ya. Jadi sebelumnya terdakwa kasus dugaan penganiayaan anak oknum polisi Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban setelah difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan yaitu Surunudin Dangga ya. Dan penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan proses mediasi tersebut, kondisi guru SD Negeri 4 itu tersebut dalam kondisi tertekan. Intinya itu dalam kondisi tertekan ya. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak. Pernyataan yang tidak benar bahwa dia disuruh membuat pernyataan, kemudian di situ dinyatakan bahwa uang 50 juta itu inisiatif dari kepala desa ya. Nah, kemudian setelah itu
Pak Desa sempat pingsan kan, sampai dibawa di rumah sakit karena dia merasa tertekan. Nah, besoknya baru kemudian kepala desa itu membuat pernyataan yang mengklarifikasi dan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa 50 juta itu memang inisiatif dari Kanit yang merupakan katanya dari Kapolsek, seperti itu. Artinya keterangan itu adalah fakta di persidangan ya? Ya, kami kemarin keterangan itu telah diberikan oleh kepala desa, dan untuk mendukung itu ada bukti juga rekaman, ada percakapannya antara Pak Kanit dengan kepala desa itu terkait uang 50 juta itu. Siapa yang merekam itu, Pak? Oh ya, ada anggota yang ini percakapan mereka sementara lagi ini baru direkam. Ya, apakah artinya bukti rekaman itu bisa digunakan di pengadilan kalau misalnya perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan para pihak yang ada dalam ini untuk mendukung aja, untuk mendukung. Intinya keterangan kepala desa ada. Oke. Diberikan di bawah sumpah. Jadi dengan fakta di persidangan itu terbukti bahwa kepala desa dalam posisi terintimidasi oleh Kapolsek, begitu? Ya. Oke. Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan bahwa otak atau dalam tanda petik dalang dari semua ini adalah dari Polsek? Ya. Kanit atau Kapolsek kira-kira? Kanit dan Kapolsek. Oke, baik. Dari fakta di persidangan sendiri, apakah ada hal-hal lain yang disampaikan oleh kepala desa yang kemudian untuk memperkuat argumentasi Anda dalam sidang berikutnya, Pak Andre? Iya, jadi dari keterangan kepala desa jelas motif perkara ini seperti apa, kemudian bahwa untuk menyelesaikan perkara ini itu harus diselesaikan dengan uang 50 juta. Sehingga karena tidak dibayar, kemudian perkara ini lanjut. Dan juga ada info lagi bahwa Ibu Supriani tidak ditahan. Pada saat itu Ibu Supriani sudah tersangka dan tidak ditahan di Polsek karena ada pemberian uang dari Ibu Supriani sebanyak 2 juta. Oke, Pak Andre, selama kasus sudah ini diserahkan ke Kanit. Ya, baik. Pak Andre, selama kasus ini bergulir dan viral, ternyata kan ada beberapa hal yang bisa dikategorikan semacam tindakan teror atau intimidasi. Bagaimana Anda merespons terkait itu? Ya, itulah. Sampai hari ini pun kami masih merasakan seperti itu. Sampai dengan kejadian tadi, misalnya Ibu Supriani diarahkan dan merasa dimanipulasi sehingga ada semacam kayak perdamaian ya. Ini kan upaya-upaya sebenarnya untuk bagaimana menggiring Ibu Supriani pada posisi seakan-akan dia mengakui atau merasa bersalah seperti itu. Ini yang kami tentang dengan keras, bahwa kita ingin supaya perkara ini tidak lagi ada penyelesaian di luar persidangan, tapi kita selesaikan di persidangan dengan cara bahwa kita membuktikan bagaimana kebenaran perkara ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dalam hal ini Guru Supriani tidak bisa dilindungi oleh LPSK, lalu siapa yang kemudian melindungi Guru Supriani, Pak? Iya, makanya dari awal ini yang kami ragukan, bahwa kenapa Ibu Supriani hari ini memang rentan sekali, karena itulah bahwa tidak ada lembaga perlindungan khusus ya. Kami juga kan ada keterbatasan ya sebagai individu ya, bagaimana untuk melindungi Ibu Supriani, karena itu tadi bahwa banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk bertemu atau misalnya mencoba mengarahkan. Kalau Anda sendiri sebagai kuasa hukum, apakah juga mendapatkan upaya intimidasi atau teror secara langsung, Pak Andre? Kalau itu ya sudah pastilah, tapi kan tidak perlu kami sampaikan karena kami sebagai pengacara, apalagi pengacara LBH, saya pikir itu sudah bagian dari pekerjaan ini ya. Risiko itu sudah tugas terbiasa, ya, risiko profesi ya. Ya, niatan kami apapun itu, kami membantu orang tidak mampu, membantu orang lemah untuk bagaimana mencari keadilan.